Halo teman-teman, balik lagi di Touring Tandem bareng gua Adit. Bagaimana kabarnya? Gua doain supaya teman-teman bahagia selalu dan selalu diberkati. Semoga rezekinya dilancarkan biar kita bisa motoran terus. Nah, teman-teman yang udah nonton video-video sebelumnya, terima kasih ya. Buat teman-teman yang belum sempat nonton, boleh nih ditonton dulu video sebelumnya. Sekedar pengantar, ini adalah video ketiga dari rangkaian perjalanan gua di Jawa Barat. Kalau di video sebelumnya gue udah motoran sama tetangga gue dari Bintaro sampai Pangalengan, sekarang gue mau menceritakan perjalanan dari Pangalengan menuju Cirebon. Jadi selama di Pangalengan kita sempat melakukan beberapa aktivitas sebenarnya, seperti arung jeram dan paintball. Nah, agenda hari kedua ini juga akan ditutup sama bakar-bakaran. Tapi sayang, gue harus memisahkan diri karena mau ke Bandung. Jadi setelah ngopi ini, gue langsung meluncur ke Bandung, sendirian. Sebenarnya rute ini sama aja sama rute Pangalengan Bandung sebelumnya. Buat teman-teman yang inget, gue sama Adrian pernah motoran dari Pangalengan ke Bandung. Cuman kalau di video waktu itu, gue sama Adrian jalan siang hari ya. Nah, di sini gue jalan malam hari. Bisa teman-teman lihat sendiri, di sini jalanannya lumayan gelap ya. Beruntungnya gue udah pasang lampu tambahan nih. Cuman kalau teman-teman perhatiin di kanan bawah itu ada lampu yang nggak pas ya. Jadi lampu tambahan yang sebelah kanan itu kayaknya sih nengok ke kanan gitu. Mungkin karena jalanan kemarin cukup rusak ya. Kayaknya sih itu bukan masalah gede. Mungkin hanya perlu dikencengin aja bautnya. Tapi nggak apa-apa. Walaupun demikian, teman-teman bisa lihat kalau lampu ini cukup membantu ya. Selama perjalanan cuaca lumayan tidak kondusif. Karena bisa teman-teman lihat kalau hujan sudah mengguyur dari tadi. Dan begitu gue sampai Bandung, ternyata di Bandung nggak hujan. Gak apa-apa deh, kelihatan aneh dikit, tapi yang penting akhirnya bisa selamat sampai Bandung.
Selamat pagi dari Bandung. Ini dia pemandangan indah dari Hotel Arya Duta ya teman-teman. Mungkin ada yang heran, perasaan di cuplikan sebelumnya bukan Arya Duta deh. Ya, jadi gitulah. Ternyata gua salah pesen hotel. Hotel sebelumnya tuh ternyata gue booking buat tanggal 17 Mei. Iya, minggu depannya. Nah, untungnya sih bisa di refund ya, jadi nggak masalah. Dan untungnya lagi, malam itu gua masih dapat hotel malam-malam. Nah, hari ini tanggal 12, kita rencananya mau lanjut ke Cirebon. Tapi sebelum ke Cirebon, gue mau belanja dulu oleh-oleh di Bandung. Jadi, gue sempat ke Blue Doors Cafe. Niatnya sih buat beli biji kopi ya. Tapi sayang banget, pas gue ke sana mereka lagi nggak jual biji kopi. Akhirnya gue balik lagi ke pusat kota untuk beli kopi di Will's Coffee yang ada di Heritage Lifestyle Hub. Selesai dari situ, gue langsung meluncur ke utara. Nah, tapi sebelum kita lanjut bahas perjalanan ke Cirebon, gue mau cerita apa yang udah gue janjiin sebelumnya. Gue mau cerita soal persiapan yang gue lakukan sebelum touring kali ini. Oke, kalau dari persiapan gue pribadi, seperti yang gue cerita di video pertama, gue biasanya olahraga rutin sebelum touring. Ini bisa menyesuaikan sama kebiasaan teman-teman ya. Gue pribadi biasanya minimal banget jalan 30 menit sampai sejam setiap harinya. Selama biasanya 2 minggu sebelum jalan. Gue udah mulai ngurangin makan pedes, juga itu biasanya seminggu sebelum perjalanan. Kenapa? Karena takut ya di jalan malah kenapa-napa. Nah, untuk persiapan motor ini yang mungkin ditunggu-tunggu sama temen-temen. Kayak yang gue bilang juga di video sebelumnya, gue melakukan persiapan agak ekstra kali ini. Karena kalau sebelumnya gue hanya ke bengkel sekali gitu ya sebelum touring, di sini gue harus pergi ke 3 bengkel. Pertama tuh gue pergi ke Art and Speed yang ada di Depok. Terus terang gue tertarik karena video mereka beberapa kali lewat explore gue. Dan gue senengnya mereka kayak mengedukasi gitu customer dengan baik. Nggak kayak orang ngajarin sama sekali gitu ya. Jadi benar-benar kita dikasih tahu apa akibatnya dan apa yang mungkin akan terjadi kalau kita mengabaikan masalah-masalah yang ada di motor kita. Saat itu gue datang ke Art and Speed membawa beberapa keluhan. Pertama adalah komstir, karena setelah pergi ke ujung kulon ternyata komstir gue benar-benar nggak enak banget. Setiap dipakai buat ngerem pasti bunyi, dan gua rasa ini kondisinya makin parah dari hari ke hari. Kedua, keluhan yang gua bawa adalah CVT yang udah mulai berisik. Udah gitu suaranya juga kayak berpasir gitu. Nah, berdasarkan dua masalah itu, gue jalan ke Art and Speed. Sayangnya, mereka belum bisa ngerjain komstir nih. Tapi untuk CVT, gue puas banget. Jadi gue ambil jasa full service, di sana motor gue benar-benar dibersihin, dan begitu selesai pun, motor gue kerasa kayak baru lagi. Rasa-rasa pasir udah hilang, berisiknya juga udah nggak kedengeran, dan ya enak aja lah, kayak beli motor baru. Oh ya, di sana beberapa update ya. Pertama, fan belt itu diganti jadi Daytona. Ini fan belt juga baru pertama kali gue ganti selama punya motor dari 2019 Desember. Parah ya. Mau gimana lagi? Sebenarnya setiap ke bengkel resmi, pasti gue nanya, "Bang, itu udah harus diganti belum ya?" Karena setahu gue fan belt tuh harus diganti di kilometer 24.000. Sementara motor gue udah 40.000 kilometer. Tapi ya kalau pihak bengkel resmi bilang aman ya udah, gue ikutin aja. Nah, parahnya ternyata di sana gue ditunjukin sama mekanik dari Art and Speed, dan ternyata memang udah retak-retak dan udah lebih baik diganti. Akhirnya ya udahlah, gue ganti. Memang udah parah sih. Terus selain fan belt, yang diganti kedua adalah filter udara. Nah, untuk filter udara ini juga gue ganti karena terakhir gue ganti itu di bulan November 2023. Dan ternyata udah harus ganti aja di Mei 2024. Ini juga gue agak heran sih ya. Memang penampakannya udah buluk banget sih. Tapi ya udahlah, kita ganti juga. Nah, di sini di Art and Speed rekomendasi filter udara yang aftermarket. Kalau nggak salah terbuat dari plastik ya, jadi bisa dicuci gitu. Dan nggak sering-sering ganti jadinya. Terus di kampas ganda itu diganti, cuman gue lupa diganti apa. Tapi
Kalau kalian ke Art and Speed pasti digantinya sama deh sama gue. Terus keongnya juga dibubut karena udah gosong banget. Dan gue harus akui ternyata hasil kerjanya langsung kerasa banget ya. Kayak tadi gue bilang, ini kayak beli motor baru gitu. Terus total gue menghabiskan sekitar 1,3 juta di Art and Speed. Sebenarnya kalau full service doang itu kalau nggak salah cuma 450.000 ya. Karena gue ada ganti beberapa material dan cukup vital, jadi mungkin harganya agak nyampe nyentuh 1,3 ya. Udah dong, masalah di Art and Speed udah kelar. Gue di sini juga baru sadar bahwa ternyata disc brake gue yang depan udah keropos. Yes. Dan lagi-lagi gue belum ganti sejak pertama kali beli. Nah, karena di Art and Speed nggak ada juga gitu ya si disc brake untuk Honda DV150. Akhirnya gue datang ke Ahas terdekat. Nah, sekalian deh, di Ahas terdekat gue ganti komstir, ganti disc brake, sama ganti roller ke punya PCX. Roller sebenarnya masih bagus sih, dan nggak perlu diganti sebenarnya. Cuman gue juga tahu kenapa, penasaran aja. Buat gue ganti ke PCX karena Adrian itu juga rollernya diganti ke PCX dan performanya lebih bagus dikit lah. Gue lupa totalnya berapa di Ahas, tapi kalau nggak salah sih kalau gue lihat di online gitu ya, ganti disc brake sama ganti komstir itu sekitar 600.000 lah. Nah, kalau kalian pikir udah selesai gitu ya, udah kedua bengkel nih, udah banyak juga yang dikeluarin dan udah banyak banget barang yang diganti, Anda salah. Gua masih harus pergi ke satu bengkel lagi, yaitu di Giotto. Gue punya tujuan khusus ke di Giotto. Gue pengen nambah lampu tambahan. Gue akui sebenarnya gue cukup sering jalan malam ya. Dan juga nggak bisa kita ingkari kalau lampu bawaan tuh kurang mumpuni banget lah. Apalagi kalau hujan atau kena kabut. Waduh, udah deh mending berhenti. Dan akhirnya setelah research gue pengen ganti ke Drag Mini Max. Sebenarnya secara klasifikasi ini mirip banget sama Duramoto yang punya Adrian. Mirip banget. Lumensnya sama, IP-nya sama, sampai harganya tuh bener-bener mirip. Cuman buat pembeda aja gitu akhirnya gue beli yang di Giotto. Si Drag Mini Max ini. Dan bener aja, ini lampu tambahan kepake banget. Pas gue kemarin ke Ciwidey, sayangnya gue gak ngerekam ya, yang penuh kabut itu, bener-bener gue yang tadinya gak bisa ngelihat 5 meter di depan, itu jadi bisa ngelihat. Walaupun kabutnya setebel apapun, puji Tuhannya bisa nembus ya, dan gue bisa ngelihat jalanan dengan aman gitu. Nah, total gue menghabiskan dana sekitar 1,3 juta untuk beli lampu tambahan ini. Ini udah lengkap, udah sama biaya pasang, tambahan relay dan kawan-kawan lah. Pokoknya udah lengkap lah. Mirip-mirip lah sama harga yang dikeluarin sama Adrian buat Duramotonya.
Balik lagi ke perjalanan, gua sempat mampir di Sumedang ya, buat istirahat bentar nih. Karena itu udah sore dan gue merasa gue harus ngisi perut. Di sini keberuntungan terjadi. Awalnya gue beli tahu Sumedang biasa sama bacang. Tapi namanya rezeki touring ya, dikasih gratisan tahu nori. Beh, ini enak banget. Dalamnya lembut banget, terus ada rasa norinya. Buat teman-teman yang mau nyoba bisa kunjungi lokasinya ya. Share deskripsinya pasti gue share, termasuk sama rutenya. Mulai sekarang gue akan mulai rajin untuk naruh rutenya di kolom deskripsi. Nah, buat teman-teman yang kesel nih ya, atau nggak suka gitu ya, karena dari tadi gue ngomong terus. Maaf nih teman-teman. Jadi kayak di video pertama, settingan kamera gue tuh rusak. Jadinya video kerekam tanpa suara sama sekali gitu. Tapi tenang, keteledoran ini hanya terjadi di video ini, karena di video selanjutnya semua akan berfungsi dengan baik. Nah, teman-teman, gue akhirnya sampai juga nih di Cirebon. Sekitar jam setengah 8 malam ya. Jalanan bisa dibilang lancar dan kondisi jalan juga mulus. Hanya ada beberapa jalan yang tidak ada lampu penerangan ya. Dan habis ini gue mau cari makan, baru habis itu kita istirahat. Buat teman-teman yang masih nonton sampai detik ini, salut dan terima kasih. Harus gue utarakan ke kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, ini telat banget sih jam makan malam ya, jam 9 di Cirebon. Tadi temen ada yang rekomendasiin tongseng. Jadi bedanya tongseng di Cirebon itu dia kering ya, kuahnya nggak banyak. Lebih cenderung kayak semur katanya. Menarik sih. Ini katanya deket daerah Pejajalan emang, makanya di sana banyak tongseng. Dan anehnya, nggak aneh mungkin ya, tapi kalau saya sih aneh, di sini tongseng tuh baru buka jam segini, jam 9, jam 10, dari saji sampai jam 4 pagi gitu. Di Bintaro kayaknya nggak begini deh. Bahkan saya makan siang pakai tongseng juga kadang-kadang pernah gitu. Di Solo ada yang malam, tapi kayaknya nggak buka jam 9 malam juga. Entah apa alasannya ya, apa berbarengan dengan jadwal potong.